hati kita, roh jiwa tubuh kita, untuk kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Hanya Dia satu-satunya Tuhan Yesus, Allah kita, Tuhan kita, Raja kita, Bapa kita. Amin. Mari kita mau masuk di dalam doa bersama-sama, satukan hati, fokus hanya kepada Tuhan ya. Amin. Oh amin, haleluya, haleluya. Hamba berdoa mengucap syukur, terima kasih Tuhan pada petang hari ini. Bukan kuat dan gagah kami, tapi sekali lagi Kau membawa kami terbang tinggi Tuhan, mengatasi segala masalah persoalan, mengatasi segala keadaan yang menjepit, yang menjadikan kami seringkali lemah. Tetapi oleh karena kekuatan-Mu, maka kami boleh ada sampai pada detik hari ini. Semua oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, karena topangan-Mu, karena kemampuan-Mu Tuhan, bukan karena kami. Kami bersyukur Bapa. Biarlah dengan segenap hati kami, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu, berikan kepada kami pengertian, untuk kami boleh lebih lagi dikuatkan, diberikan sukacita, kekuatan baru yang menopang kami, yang memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kaulah kemenangan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di tengah kami pada petang hari ini. Memberkati Tuhan, blessing ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar umat-Mu semua dijamah, mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami sukacita dan kekuatan baru daripada-Mu Bapa, mengalami terobosan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sembah Tuhan kita, mengucap syukur dalam segala keadaan, mengucap syukur walaupun doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan. Oh, mengucap syukur saat engkau belum melihat mujizat yang kau harapkan dari segala pergumulanmu. Oh, sebab Dia Tuhan tetap Allah yang setia, yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia tetap Tuhan Allah yang setia, yang akan menggenapi setiap firman-Nya, asal kita berpaut kepadanya, berpaut kepada firman-Nya, mengerti akan rencana dan kehendak-Nya. Oleh sebab itu terus mengucap syukur, katakan Tuhan kita baik, Dia setia. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang aku bergumulkan hari-hari ini, apa yang menjadi doa-doaku, apa yang menjadi kerinduanku, apa yang menjadi pokok-pokok doaku Tuhan. Baik itu mengenai keluarga, hubungan suami istri, hubungan di dalam keluarga, orang tua dengan anak-anak yang tidak harmonis, mungkin masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah apapun, sekolah dan sebagainya. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Asal kita benar-benar mengerti akan kehendak Tuhan. Sebab saat kita tidak mengerti kehendaknya, lalu kita mulai melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri, maka akan ada banyak bahaya, akan ada banyak sekali masalah-masalah yang timbul, yang akan membuat kita seringkali terjerat dengan masalah itu sendiri. Mari kita boleh sungguh-sungguh, setiap kita datang mendekat kepada Tuhan, kita hidup untuk mengenal Dia lebih dalam, memberikan roh jiwa tubuh kita, segenap hati, pikiran dan akal budi kita untuk diperbaharui, untuk dibasuh, untuk disucikan dengan firman-Nya, dengan hadirat-Nya. Oh, minta Tuhan menjamah setiap kita. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Hatiku yang penuh dengan segala carut marut dan dengan segala duka dan persoalan masalah yang menghimpit aku. Oh, kalau ada dosa, mari mohon ampuni segala kesalahanku. Mari datang berbalik kepada Tuhan, menyerah penuh kepadanya. Mari mau belajar setia dan taat atas setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Lakukan ibadahmu dengan setia, lakukan pelayananmu dengan setia. Mari hormati Tuhan kita. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari
mujizat yang telah Engkau adakan dan nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan, namun seringkali kami tidak menyadarinya. Seringkali kami tidak mengerti. Kami seringkali menganggap bahwa hidup ini berjalan apa adanya, dengan sendirinya tanpa Engkau. Tetapi kami tahu bahwa kami bisa hidup itu oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena campur tangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau meluputkan kami dari segala masalah dan segala yang jahat. Perlindungan-Mu atas hidup kami, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Itu juga oleh karena kebaikan dan kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena kami siapa. Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oh Tuhan Yesus, tidak ada yang dapat kami sombongkan. Oh, baik itu di hadapan maupun di hadapan manusia. Sebab kami tahu bahwa semuanya daripada Tuhan, oleh karena Tuhan, dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Yes Lord. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every beam. Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my soul.
adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah Tuhan Yesus yang mengadakan segala sesuatu dalam hidup kita. Dia Tuhan yang mengampuni dosa kita. Dia Tuhan yang memeluk kita pada saat kita lemah, pada saat kita mengalami persoalan, masalah, kegalauan. Dia Tuhan yang selalu ada bersama kita. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berikan nyawanya buat kita, supaya kita boleh diampuni dari segala dosa dan kesalahan kita. Betapa setianya Tuhan. Tanpa Tuhan kita binasa. Oleh sebab itu biarlah pada malam hari ini kita menyembah Dia. Mari angkat kedua tanganmu. Oh, katakan aku tinggikan Engkau, aku angkat tanganku bagimu Tuhan. Aku berikan pujian bagimu. Oh, sebab hanya Engkau saja adalah sumber kehidupanku. Haleluya. I lift my hands. I bring my soul. All of my days, all of my breath, all of my voice, I offer my life, here and beyond, to the one is true. Jesus is you. Sekali lagi katakan, to the one things true. Hanya Dia satu-satunya yang benar. Jesus is you. Hanya Engkaulah Yesus, kebenaran kami. Hanya Engkaulah Yesus, sumber keselamatan kami. Kami percaya saat Engkau murka sekalipun, Engkau tidak selama-lamanya murka, tetapi kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita dalam hadirat-Mu. Kami percaya pengampunan-Mu Kau sediakan bagi kami. Semua umat yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh beri kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Siap untuk mengelulukan Raja kita, amin. Amin. Oh, beritahu satu kali lagi, katakan semangat. Jesus, Dia baik, Dia Tuhan kita, Dia Allah yang sempurna, Raja segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah
bersukacita kalau kita berada di dalam kerajaannya, kita berada di dalam lingkup hadiratnya pada malam hari ini. Siapa percaya Raja kita hadir di sini? Oh, mari bersukacita. Sebab tidak ada sukacita di tempat lain seperti sukacita di tempat ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan pernah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak hidup. Sukacita sudah nyata penuhiku. Terima sukacita, terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Apapun masalah kita, siapa di sini yang nggak punya masalah angkat tangan? Oh, berarti semua punya masalah. Oh, berarti bilang kiri kanan. Oh, kita bodoh. Kita sama ya ada masalah juga. Tetapi percaya kekuatan Tuhan di dalam sukacita surga yang turun pada malam hari ini menopang kita. Amin. Oh, haleluya. Dia Tuhan satu-satunya pengharapan umatnya. Jangan berpaling berharap pada manusia, berharap pada Tuhan, mujizat terjadi. Amin.
mengecewakan. Amin, Yesus, lebih keras lagi. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Aku percaya. Aku yang percaya serukan haleluya satu kali paling keras, paling megah bagi Tuhan kita. 1, 2, 3. Sekarang kembali Yesus berkati kita semuanya. Akhir zaman ini saudara, Tuhan mendekati, Tuhan datang kali yang kedua. Tekanan dunia ini semakin berat. Namun satu perkara, mari kita mau berhikmat. Mari kita mau melakukan apa yang menjadi sesuai firman Tuhan, saudara. Kalau tidak, maka tidak ada perlindungan. Saat kita mulai salah melangkah, saat kita benar-benar berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti perbaiki, Tuhan pasti berkati kita, Tuhan pasti selesaikan masalah-masalah kita. Amin. Walaupun kita salah, kalau kita bertobat minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan pasti berikan jalan keluar. Asal kita benar-benar berseru, berserah di dalam Dia. Hanya Engkau yang sanggup menolongku, Tuhan. Engkau yang mengampuni segala dosa, kesalahan dan kesombongan kami. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Amin. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu.
Terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah iman percaya kami bukan kepada mujizat, bukan kepada perbuatan yang baik, tapi iman percaya kami hanya pada satu hal, yaitu pada Tuhan. Kami percaya ada mujizat, ya, tapi iman kami tetap pada Yesus. Kami percaya ada berkat, kami percaya ada pertolongan, tapi iman kami tetap pada Yesus. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kesetiaan kami, kepercayaan kami bukan kepada semua yang lain. Kesetiaan kepercayaan kami hanya pada Engkau. Oleh sebab itu bentuklah kami, ajarlah kami, didiklah kami, rubahlah kami. Sebab kami terlalu percaya bahwa hidup yang dirubahkan oleh kebenaran firman adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, operasi manusia roh kami. Dari kanker-kanker, kepahitan, kemarahan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, iri hati, keserakahan, kesombongan. Buanglah semua penyakit rohani kami. Dan biarlah manusia roh kami adalah manusia roh yang kuat, manusia roh yang sehat, manusia roh yang mempermuliakan Tuhan. Kami siap dididik, kami siap diajar hanya di dalam satu nama yang dahsyat, nama luar biasa, nama yang paling kami cinta, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita, saya tahu saya kasih tema tentang hidup yang layak untuk dihidupi. Tetapi dalam perjalanan saya mengambil keputusan untuk mengubah tema hari ini dan membawa Anda pada Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, saya bicara soal sukacita. Ini bukan satu-satunya tempat dalam suratan Paulus di mana Paulus bicara soal sukacita. Paulus banyak bicara soal sukacita. Tetapi menurut saya Filipi 4 adalah ayat yang sangat luar biasa sebab dia menekankan sekali lagi tentang sukacita. Dia menekankan, dia memberi tekanan yang sangat kuat terhadap tema ini. Dan terutama suratan Filipi adalah suratan yang tulis Paulus, bukan waktu semuanya sementara baik. Tetapi suratan Filipi justru adalah surat yang ditulis oleh Paulus di tengah-tengah persoalan dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu saya mengundang kita untuk baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan penuh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena Paulus berkata sekali lagi, mari kita baca sekali lagi. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersuka. Karena dia bilang sekali lagi, sekali. Sampai Tuhan datang tidak selesai-selesai ya. Tema sukacita adalah tema sederhana. Anda berkata saya sudah tahu Pak Doni. Tetapi menurut saya tema sukacita adalah tema yang sangat besar. Karena ekspresi dari sukacita itu bisa bermacam-macam dan beragam-ragam. Menyanyi, bermazmur bagi Tuhan adalah bagian dari ekspresi sukacita. Anda dan saya memuji dan menyembah Tuhan dalam sidang jemaat adalah ekspresi sukacita. Berdoa, saat teduh, mengucap syukur adalah ekspresi dari sukacita. Ketaatan, pelayanan, pemberian, persembahan pun adalah ekspresi dari sukacita. Jadi ketika bicara soal sukacita, kita bicara tentang suatu motor penggerak yang sangat besar, sangat luas, sebab ada banyak ragam ekspresi dari sukacita. Oleh sebab itu hari ini saya mau bicara tentang 3 fungsi mengapa kita harus bersukacita. Kenapa Tuhan menekankan lewat hamba-hamba Tuhan untuk mengingatkan setiap kita umatnya supaya kita selalu bisa bersukacita. Kenapa? Apa keuntungannya? Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Nah, hari ini secara cepat 3 fungsi tentang sukacita. Nomor 1, saya percaya bahwa sukacita adalah ekspresi terima kasih. Sama-sama bilang terima kasih Tuhan. Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan untuk semua berkatnya, pertolongannya, mujizatnya, perlindungannya dalam hidup Anda dan saya.
Kita disuruh bersukacita sebab sukacita adalah sebuah ekspresi ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Sama-sama sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Oke, fungsi kedua dari sukacita menurut saya adalah sukacita berfungsi sebagai senjata peperangan rohani. Sama-sama bilang senjata rohani yang diberikan Tuhan kepada setiap kita umatnya supaya kita bisa memperoleh kemenangan dalam hidup ini. Sekali lagi, senjata peperangan rohani yang diberikan Tuhan kepada kita umatnya supaya kita bisa memperoleh kemenangan dalam kehidupan ini. Coba Anda lihat Lukas pasal 1. Dalam Lukas pasal 1, Lukas membandingkan dua orang. Sebab dalam Lukas pasal 1, ayat Anda akan menemukan ada dua nyanyian di sana. Ada dua nyanyian di sana. Lukas pasal 1 ayat 46 dan seterusnya. Anda akan menemukan di sana ada perikop nyanyian pujian Maria. Sebab Lukas 1 ayat 46 Alkitab berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, jiwaku memuji Tuhan, jiwaku membesarkan Tuhan, jiwaku bersuka cita karena Tuhan. Jadi nomor satu ada nyanyian Maria. Tetapi kalau Anda lompat Lukas 1 ayat 67, 68 dan seterusnya, maka dalam Alkitab LAI Anda akan mendapat perikop nyanyian pujian Zakaria. Jadi ada dua nyanyian di sana. Sebab dalam Lukas 1:67, lalu Zakaria dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia mulai bernubuat sambil berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel. Dia menyanyi, dia memuji Tuhan. Jadi ada dua nyanyian di sana Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kalau begitu apa perbedaan antara nyanyian Maria dan nyanyian Zakaria? Apa perbedaan antara nyanyian Maria dan nyanyian Zakaria? Menurut pendapat saya, kalau Anda tanya sama saya, Pak Doni, apa bedanya? Maka jawaban saya adalah perbedaannya terletak pada nyanyian Zakaria adalah nyanyian yang dinyanyikan setelah semua masalah sudah selesai. Nyanyian Zakaria adalah nyanyian yang dinyanyikan ketika anak laki-laki yang dijanjikan Yohanes Pembaptis itu sudah lahir, makanya dia menyanyi. Artinya nyanyian Zakaria adalah nyanyian setelah janji Tuhan menjadi kenyataan. Nyanyian Zakaria adalah nyanyian yang dinyanyikan ketika Zakaria yang tadinya bisu tiba-tiba kembali lagi bisa berkata-kata. Artinya nyanyian Zakaria adalah nyanyian yang dinyanyikan setelah mujizat terjadi, setelah pertolongan Tuhan kita alami, setelah berkat Tuhan kita dapatkan, setelah perlindungan Tuhan terjadi dalam hidup kita, setelah pertolongan demi pertolongan menjadi bagian dalam hidup Anda dan saya. Nyanyian Zakaria adalah nyanyian kemenangan. Nyanyian Zakaria adalah nyanyian mujizat. Nyanyian Zakaria adalah nyanyian penebusan. Nyanyian Zakaria adalah nyanyian keselamatan. Nyanyian Zakaria adalah ucapan terima kasih. Fungsi pertama dari sukacita ada pada nyanyian Zakaria. Sebab nyanyian Zakaria adalah nyanyian setelah mujizat terjadi, setelah menerima berkat Tuhan, setelah doa kita dijawab oleh Tuhan, setelah mujizat ada, setelah kesembuhan terjadi. Itu nyanyian ucapan terima kasih. Fungsi pertama dari sukacita. Bagaimana dengan nyanyian Maria? Nyanyian Maria adalah nyanyian yang dinyanyikan sebelum masalah selesai. Anda bilang sama saya, Pak Doni, kenapa Pak Doni berkata bahwa Maria ada dalam masalah? Bukankah Maria diberi kehormatan hebat luar biasa, bisa mengandung dan melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus? Bukankah itu sukacita yang luar biasa? Tunggu dulu. Jangan bandingkan kehidupan modern hari ini dengan kehidupan Alkitab zaman itu. Betul, kalau Yusuf terima Maria jadi istrinya, no problem.
Bagaimana seandainya Yusuf tidak pernah menerima Maria menjadi istrinya? Zaman itu wanita yang hamil di luar pernikahan, maka konsekuensinya adalah dirajam batu sampai mati. Kalau Yusuf sampai tidak menerima Maria menjadi istrinya, maka konsekuensi di depan mata adalah kematian. Anda harus lihat itu. Maria dalam ketidakpastian, dalam keraguan, Yusuf terima dia atau tidak. Seandainya hari itu, seandainya masyarakat hari itu kasihan dengan Maria, permisif dengan Maria, membiarkan dia tidak dihukum mati. Tetapi Anda harus ingat sekali lagi, jangan bandingkan ibu single, jadi orang tua single hari ini dengan orang tua single dulu. Hari ini pekerjaan terbuka lebar, baik untuk pria maupun wanita. Zaman dulu pekerjaan umumnya didominasi oleh kaum pria. Bukan berarti Alkitab tidak berkata bahwa wanita tidak bisa bekerja. Wanita bisa bekerja dalam Alkitab. Mereka bisa memungut jelai di ladang waktu panen. Mereka bisa memungut gandum waktu panen. Mereka bisa membantu suami mereka dalam membersihkan jala. Mereka bisa turut ini dan itu, betul. Tetapi pekerjaan wanita zaman dulu lebih bersifat tambahan atau sampingan. Sehingga pendapatan dari pekerjaan wanita zaman itu tidaklah cukup besar. Artinya menghidupi diri sendiri saja sudah susah, apalagi harus membesarkan anak yang ada dalam kandungannya. Itu tidak mudah. Jadi Anda lihat Maria hari itu dalam ketakutan, Maria hari itu dalam kekhawatiran, Maria hari itu dalam ketidakpastian, Maria hari itu dalam kebingungan. Tetapi di tengah-tengah itu semua, supaya dia bisa menang atas ketakutan, supaya dia bisa menang atas kekhawatiran, supaya dia bisa menang atas keraguan-raguan, supaya dia bisa menang atas ketidakpercayaan, senjata yang Tuhan berikan pada Maria hari itu adalah memuji Tuhan. Sebab pujian, nyanyian, mazmur, penyembahan, doa, ucapan syukur, persembahan adalah senjata peperangan rohani yang Tuhan berikan kepada setiap kita supaya kita bisa memperoleh kemenangan dalam hidup ini. Kalau Anda datang sama saya, Anda tanya, Pak Dodi, Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan kalau saya sementara sulkar mengampuni orang yang bersalah sama saya? Apa yang harus saya lakukan? Jawaban saya kemungkinan besar adalah selain berdoa, sembah Tuhan, dekat hubungan dengan Roh Kudus adalah, menurut saya adalah belajar untuk mengucap syukur dalam keadaan yang sulit. Sebab kalau kamu bisa mengucap syukur dalam keadaan sulit, maka kamu bisa mengampuni orang yang buat kamu sulit. Senjata peperangan rohani. Makanya dalam Alkitab kita tidak asing dengan cerita Alkitab. Bagaimana kemenangan-kemenangan yang terjadi dalam Alkitab seringkali dialami karena pujian dan penyembahan. Contoh paling jelas, tembok Yeriko yang diruntuhkan. Tuhan suruh mereka diam 6 hari. Hari ke-7 disuruh keliling 7 kali. 6 kali berkeliling diam. Kali yang ke-7 mereka bersorak-sorai. Dan percayalah sorak-sorai mereka pasti dengan suara yang sangat nyaring. Sebab sudah 6 hari disuruh diam. Dan mereka bersorak-sorai. Dan waktu mereka bersorak-sorai, tembok Yeriko yang hari itu sukar untuk diruntuhkan, hari itu menjadi runtuh. Kenapa? Lewat sorak-sorai, lewat sukacita. Kok bisa? Sebab pujian, penyembahan, sukacita adalah senjata peperangan rohani. Bagaimana dengan Paulus dan Silas ketika dibuang dalam penjara? Setelah seharian mungkin mereka disiksa, malam itu mereka ditaruh di penjara. Sore hari itu mereka bisa punya alasan mengeluh. Sore hari itu mungkin saling kerokan berkata, yuk Silas tidur cepat, sebab besok kemungkinan besar kita disiksa lagi. Sore hari itu mereka bisa mengeluh. Sore hari itu mereka bisa putus asa. Sore hari itu mereka bisa menyerah. Tapi Alkitab berkata waktu hari sudah menjadi tengah malam, tiba-tiba Paulus dan Silas menyanyi pujian pada Tuhan. Kita perlu belajar nyanyian tengah malam. Nyanyian ketika keadaan serba gelap, ketika kiri kanan muka belakang tidak ada cahaya, ketika keadaan hari itu seakan-akan tidak ada jalan keluar, ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa, ketika Anda tidak mengerti harus berbuat apa, ketika Anda sudah rasanya mau menyerah
semakin banyak nyanyian tengah malam. Kita harus belajar untuk menyanyi di tengah malam. Kita belajar nyanyian Paulus dan Silas. Kita belajar nyanyian Maria. Sebab waktu mereka menyanyi di tengah malam, Alkitab berkata Tuhan menggoncang penjara tersebut sampai seluruh pintu penjara terbuka. Bahkan belenggu di tangan dan kaki mereka dilepaskan. Sebab ada kemenangan dalam puji-pujian, ada kemenangan dalam sukacita. Kalau Anda bisa menyanyi di tengah malam, saya tahu Anda akan memperoleh kemenangan. Makanya Amsal 17 ayat 22 ayat terkenal. Saya tahu muka-muka Alkitab semua. Hati yang gembira adalah Anda belum sebut kata terakhir. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Perhatikan, dia tidak bilang obat penahan sakit sebab ada banyak obat. Dia tidak bilang tentang obat hanya pereda. Dia tidak bilang begitu. Dia berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat bicara tentang kesembuhan. Obat bicara tentang jawaban. Obat bicara tentang mujizat. Obat bicara tentang keberkatan. Obat bicara tentang terobosan. Obat bicara tentang jalan keluar. Hati yang gembira adalah jawaban. Hati yang gembira adalah kemenangan. Hati yang gembira adalah terobosan yang manjur yang Anda perlu dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah berurusan dengan obat penahan sakit. Tuhan tidak berurusan dengan obat penurun demam. Dia berurusan dengan obat yang memberi kesembuhan. Sebab obat dari Tuhan manjur. Hati yang gembira. Keluaran pasal 15. Dalam Lukas 1 ada 2 nyanyian. Tapi kalau Anda pergi ke Keluaran 15, Anda akan menemukan kembali lagi ada 2 nyanyian. Keluaran pasal 1 ada 2 nyanyian. Nyanyian Zakaria, nyanyian ucapan syukur. Dan nyanyian Maria, nyanyian peperangan, nyanyian pertempuran. Tapi kalau Anda pergi ke Keluaran 15, Anda akan temukan kembali lagi ada 2 nyanyian di sana. Mari kita lihat Keluaran 15 ayat 1. Keluaran 15 ayat 1. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel, apa Bapak Ibu? Menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi sama-sama 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Itu nyanyian pertama adalah nyanyian Musa. Nyanyian Musa adalah nyanyian yang dinyanyikan setelah kemenangan di Laut Merah terjadi. Berarti nyanyian Musa adalah nyanyian yang sama dengan nyanyian Zakaria. Nyanyian Musa adalah ucapan terima kasih. Tuhan sudah memberi kemenangan. Tapi lompat ayat 21, lihat ayat 21. Lihat ayat 21, Keluaran 15 ayat 21. Sama-sama, Keluaran 15, 21, 1, 2, 3. Dan menyanyilah Miriam. Jadi ada nyanyian kedua, nyanyian Miriam. Nyanyian pertama, nyanyian Musa. Sama dengan nyanyian Zakaria, nyanyian terima kasih. Tapi nomor 2, nyanyian Miriam. Miriam adalah nama bahasa Ibrani untuk Maria. Jadi Anda temukan dalam Keluaran 15 sama dengan Keluaran 1 ada nyanyian kedua, dan menariknya yang menyanyikan punya nama yang sama, Miriam alias Maria. Tapi mari lihat nyanyian Miriam, mari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka sama-sama 1, 2, 3. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tunggu sebentar, tunggu di situ. Menurut Anda, nyanyian Musa dan nyanyian Miriam berbeda atau sama? Beda atau sama? Sama. Sebab kalimatnya sama. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab dia tinggi dan luhur, kuda dan penunggangnya telah dilemparkannya ke dalam laut. Keluaran 15 ayat 1, Keluaran 15 ayat 21.
Jadi selama ini pemikiran saya adalah, jadi dalam Keluaran 15 sebenarnya tidak ada dua nyanyian yang berbeda. Dalam Keluaran 15 hanya ada satu nyanyian. Sebab nyanyian Miriam hanya mengulang apa yang dinyanyikan oleh Musa. Selama ini saya berpikir begitu sampai Keluaran 15 ayat 20. Lihat ayat 20. Satu kali saya baca, Roh Kudus bilang perhatikan baik-baik. Saya suka kalau diajar Roh Kudus. Yang suka diajar Roh Kudus katakan amin. Jadi saya sudah dibuat pusing oleh Roh Kudus, sekarang saya buat Anda pusing. Balas dendam. Sampai saya baca ayat 20. Ayat 20 adalah pengantar untuk ayat 21. Dan waktu saya baca, inilah introduksi Musa tentang orang bernama Miriam yang notabene adalah kakaknya sendiri. Dan Musa bilang begini, lalu Miriam, siapa Miriam? Siapa Miriam? Siapa Miriam nomor satu? Siapa Miriam? Ayat 20 saya tidak tanya di luar ayat, saya tanya di dalam ayat. Lalu Miriam, siapa yang dikatakan Miriam? Siapa Miriam? Sebelum disebut sebagai saudara dari Harun, saudara dari Musa, siapa Miriam nomor satu? Nabiah itu. Dan Roh Kudus berkata perhatikan baik-baik. Anda kalau tanya sama saya, Pak Pendeta, apa itu nabi? Jawaban saya sederhana adalah nabi. Semoga Anda setuju. Kalau Anda setuju puji Tuhan, kalau enggak setuju tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perbedaan tidak menjadi alasan perceraian, tapi perbedaan mempererat persatuan. Kalau tanggal 14 yang lalu ada yang pilih nomor 1, 2, atau 3, tapi setelah tanggal 14 biarlah kita kembali jadi Indonesia merdeka. Sudah cocok jadi juru kampanye Pak David ya. 5 tahun ke depan saya jadi caleg deh. Oh Tuhan bisa sentil ya. Yunus. Nah guyon saja. Nabi, ini definisi saya, adalah orang yang diberi pewahyuan oleh Tuhan, suara Tuhan, firman Tuhan, untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi adalah orang yang mendengar suara Tuhan, diberi penglihatan, mendapat pewahyuan dari Tuhan, untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi Anda lihat, imam pun bisa menyampaikan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berarti apa yang membuat Nabi berbeda dengan imam? Apa yang membuat Nabi berbeda dengan guru-guru agama? Apa yang membuat Nabi berbeda dengan pemimpin rohani yang lain? Yang membuat Nabi berbeda dalam penyampaian firman Tuhan, biasanya mereka punya pelayanan yang disebut pelayanan nubuat. Dan salah satu ciri khusus dari Nabi, memang Nabi bergerak dalam pelayanan nubuat. Makanya pertanyaannya, kalau begitu apa itu nubuat? Kalau begitu, nubuat adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada seseorang, tetapi umumnya tidak selalu, sebab memang bukan itu penekanannya, tetapi umumnya berkenaan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Setuju sampai di sini? Okay. Kalau bingung tumpang tangan atas kepala, bilang Tuhan tolong ini otak agak encer malam ini, sebab Pak Doni lagi yang khotbah. Doa. Oke. Nabi, seorang disebut nabi sebab dia menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk nubuat. Nubuatan adalah sesuatu yang biasanya berhubungan, tidak selalu, tetapi umumnya berhubungan dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Oke, kalau Miriam disebut nabi, maka pertanyaan saya, mana bukti kenabian Miriam? Mana nubuatan yang diberikan Miriam? Saya tidak menemukan itu sampai jangan-jangan. Ini pendapat saya, sekali lagi ini tafsiran saya. Anda setuju puji Tuhan, Anda tidak setuju tetap puji Tuhan. Tetap bersaudara, oke? Setuju? Ini tafsiran saya loh ya, ini pendapat saya. Jangan-jangan karena ayat 20 menjadi pengantar terhadap ayat 21.
maka jangan-jangan nubuatan yang kita cari itu ada hubungannya dengan ayat 21. Nyanyian yang dinyanyikan. Kalau itu benar, berarti tumpang tangan atas kepala. Ayo tangan atas. Tuhan tolong ini otak agak encer betul-betul. Berarti jangan-jangan itu lagu bukan berasal dari Musa. Tapi lagu itu sebenarnya adalah lagu yang biasa dinyanyikan Miriam ketika dia masih muda puluhan tahun yang lalu, ketika dia sementara menjaga Musa masa kecil. Anda tahu ketika putri Fir'aun menganggap Musa menjadi anaknya, maka babysitter Musa adalah mamanya sendiri dan Miriam sang kakak. Jadi waktu Miriam muda lagi menjaga Musa anak kecil, Musa waktu masih kecil, Miriam pernah mendapat penglihatan dari Tuhan. Ini tafsiran saya. Dia mendapat penglihatan dari Tuhan bagaimana suatu kali Tuhan akan pakai Musa waktu dia menjadi dewasa. Tuhan akan pakai Musa untuk membebaskan orang Israel. Dan Tuhan beri penglihatan kepada Miriam bagaimana Tuhan akan menenggelamkan tentara Mesir dan seluruh kuda-kudanya ke dalam laut. Miriam waktu mendapat penglihatan itu, dia tidak mengerti kapan itu akan terjadi. Tetapi supaya dia tidak melupakan penglihatan itu, dia mulai menyanyikan penglihatan itu. Ternyanyilah bagi Tuhan, sebab dia tinggi dan luhur. Kuda dan para penunggannya. Dia tidak bilang tentara Mesir, sebab kalau dia bilang tentara Mesir, mereka akan bunuh dia sebab dia ada di Mesir hari itu. Tapi dia menyamarkan dan berkata kuda dan tentaranya ditenggelamkan ke dalam laut. Dan waktu dia nyanyikan nyanyian penglihatannya, Musa masa kecil mendengar nyanyian Miriam. Dia tidak mengerti kenapa Miriam menyanyi lagu itu, tetapi karena Miriam sering menyanyikan lagu itu semasa dia kecil, nyanyian itu dihafal oleh Musa. Nanti setelah peristiwa Laut Merah terjadi dan Musa melihat bagaimana Tuhan menenggelamkan tentara Mesir dan kuda-kudanya, tiba-tiba dia teringat pada nyanyian Miriam masa kecil waktu menjaga dia dulu. Dan dia mulai menyanyi nyanyian Miriam. Dan dia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, dia tinggi dan luhur, kuda dan para penunggangnya dibuang ke dalam laut. Saya cuma mau bilang begini Bapak Ibu, nyanyian kita adalah nubuatan untuk masa depan kita. Anda boleh ada dalam masalah hari ini, tapi kalau nyanyian Anda adalah nyanyian kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Walaupun Anda menangis hari itu sebab Anda tahu Anda di tengah-tengah masalah, tapi Anda berkata ada kemenangan, maka Anda sementara menubuatkan bahwa masa depan Anda penuh dengan kemenangan. Kalau hari ini nyanyian Anda nyanyian sedih, nyanyian dunia, betapa malang nasibku karena ditolak Siti, Agnes, Jessica, rusak itu masa depan. Katakan sama-sama, nyanyian saya adalah nubuatan masa depan saya. Bilang sama sebelah, kalau mau sembuh, bersukacitalah. Bilang sama sebelah, kalau mau lihat kemenangan, bilang sama sebelah, bersukacitalah. Amin, amin, amin. Saya tahu orang berkemenangan dan tidak kelihatan. Kelihatan di mana? Waktu menyanyi. Waktu mereka menyanyi dan memuji Tuhan. Kalau menyanyi, kalau nyembah air mata menangis, saya tahu. Walaupun hari itu dia di tengah masalah, dia pasti akan melihat kemenangan. Tapi kalau menyanyi, ya, yang lain lagi semangat, dia cuma begini, tolak, toleh, plonga-plonga, payah. Saya tahu walaupun hari itu dia diberkati, satu kali dia akan menderita. Sebab nubuatan
itu ada di bibir mulut Anda dan saya. Nomor 3, karena semua sudah bilang amin. Yang terakhir, nomor 3. Pak Pendeta, kalau berarti gitu, kalau saya diberkati, saya harus bersuka cita. Sebab sukacita adalah ungkapan terima kasih. Tapi kalau saya sementara ada dalam masalah, saya pun bisa bersuka cita. Sebab sukacita adalah senjata peperangan rohani yang Tuhan berikan bagi saya untuk saya memperoleh kemenangan. Nah, Pak Pendeta, kalau saya sudah bersuka cita, saya sudah menyanyi, saya sudah teriak-teriak, saya sudah berdoa, saya sudah mengucap syukur, tapi nggak ditolong-tolong Tuhan, Pak Pendeta, gimana ini? Terus untuk apa saya bersuka cita? Nehemia 8 ayat 11, ayat terkenal. Nehemia 8 ayat yang ke-11. Nehemia 8 ayat 11 berkata, lalu berkatalah dia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman yang manis. Kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah apa, Bapak Ibu? Hari ini adalah apa? Cuma saya yang baca. Oh Yesus, ampunilah mereka. Sudah keringatan, urat leher keluar, muncrat kanan, muncrat kiri. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saya suka bahasa Inggris terjemahan lama berkata, the joy of the Lord is your strength. Kesukaan karena Tuhan adalah kekuatanmu. Pak Pendeta, saya sudah bersuka cita, Tuhan tidak tolong. Saya sudah menyanyi, Tuhan belum tolong. Terus kenapa saya harus bersuka cita? Sebab sukacita memberi kekuatan. Supaya Anda bisa melewati hari yang penuh dengan persoalan, Anda perlu kekuatan. Seseorang menyerah bukan karena masalah sulit. Seseorang menyerah sebab dia tidak kuat menjalani masa yang sulit. Seseorang menyerah bukan karena hidup berat. Seseorang menyerah sebab dia tidak punya kekuatan untuk memikul hidup yang berat. Seseorang menyerah bukan karena hidup membuat kita berputus asa. Seseorang menyerah sebab dia tidak punya kekuatan untuk memikul keputusasaan. Anda dan saya berhenti bukan karena kita berhenti. Anda dan saya berhenti sebab kita menyerah. Oleh sebab itu keadaan boleh sulit selama Anda punya kekuatan yang membuat Anda bangun tiap pagi, maka Anda akan tetap bisa menjalani kehidupan apapun masalahnya. Pengharapan adalah buah dari sukacita. Sebab pengharapan memberi kekuatan. Sama-sama bilang, pengharapan adalah buah dari sukacita. Sebab, sama-sama bilang, sebab pengharapan memberi kekuatan. Sama-sama katakan, dan kekuatan adalah hasil dari sukacita. The joy of the Lord is your strength. Anda mau kuat bersukacita. Kalau Anda tidak mampu untuk bersukacita, maka Anda kehilangan kekuatan dalam hidup ini. Nah, saya pernah bawa pada Anda dan saya mencoba mengingatkan Anda sekali lagi. Ada 3 kata yang sering kali kita campur baurkan. Kata pertama adalah kata pleasure, kesenangan. Sama-sama bilang kesenangan. Kata kedua adalah happiness, kebahagiaan. Sama-sama bilang kebahagiaan. Dan kata ketiga adalah joy, sukacita. Sama-sama bilang sukacita. Ada 3 kata yang selalu bercampur dan kita campur adukan. Nomor 1, kesenangan. Sama-sama bilang kesenangan. Nomor 2, kebahagiaan. Sama-sama bilang kebahagiaan. 3, sukacita. Seringkali kita menganggap kesenangan sukacita, padahal kesenangan tidak sama dengan sukacita. Seringkali kita menganggap kebahagiaan itu kesenangan, padahal kebahagiaan tidak sama dengan kesenangan. Seringkali kita menganggap kebahagiaan itu sukacita, padahal sukacita tidak sama dengan kebahagiaan. Kesenangan, kebahagiaan, sukacita ada 3 hal yang berbeda. Mana bedanya? Kesenangan itu lahir dari apa yang saya miliki. Semakin banyak hal yang baik yang saya miliki, maka saya akan semakin senang. Saya tanya Bapak Ibu, lebih senang mana? Punya banyak uang atau tidak punya uang? Anda ini malaikat semua.
Dia menderita dalam hidup ini nggak apa-apa. Saya bicara pada manusia, nggak bicara sama malaikat. Sekarang manusia yang jawab. Manusia di Betani Tuban. Pertanyaan saya sederhana. Saya bertanya, Anda lebih senang mana? Punya banyak uang atau tidak punya uang? Masih manusia semua. Anda lebih senang mana? Punya rumah mewah besar atau rumah kecil RSSSS? Rumah mewah besar. Anda lebih senang mana? Punya banyak mobil mewah atau cuma naik brompit? Naik mobil mewah banyak. Semakin banyak sesuatu yang menurut kita baik yang kita miliki, sama-sama bilang yang saya miliki, maka saya akan semakin senang. Saya punya banyak uang, saya senang. Saya tidak punya uang, saya sedih. Sebab kesenangan itu lahir dari apa yang saya miliki. Bagaimana dengan kebahagiaan? Kebahagiaan lahir dari apa yang saya alami. Sama-sama bilang saya alami. Misalnya hari ini Anda nggak lagi dapat uang banyak, nggak dapat lagi gantau, nggak dikasih rumah mewah besar, nggak lagi dapat beli mobil, nggak, sama aja. Kemarin dan yang Anda punya kemarin dan hari ini sama saja. Tapi hari ini Anda ulang tahun. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Teman-teman datang, keluarga datang, cipika-cipiki. Oh, saya tanya. Anda tidak lagi dapat uang, bahkan keluar uang, berarti Anda sedih kan kalau keluar uang ya. Imlek kemarin hati saya sedih. Sebab keponakan dan anak keponakan lebih banyak. Jadi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Saya sedih, tapi saya tanya, Anda bahagia? Bahagia. Sebab kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang kita alami. Kebahagiaan ditentukan, kita punya, miliki. Kebahagiaan ditentukan oleh apa yang saya alami. Kalau Anda mengalami sebuah keadaan yang baik, maka Anda sekalipun tidak senang, tapi Anda akan berbahagia. Kalau begitu bagaimana dengan sukacita? Kesenangan lahir dari apa yang saya miliki. Kebahagiaan lahir dari apa yang saya alami. Bagaimana dengan sukacita? Nehemia 8 ayat 11. Sukacita karena Yesus Tuhan ampunilah mereka. Sukacita karena. Jadi apa dasar seseorang bersukacita? Sukacita karena Tuhan. Kesenangan karena apa yang saya miliki. Kebahagiaan muncul karena apa yang saya alami. Sukacita muncul karena Tuhan ada dalam hidup saya. Artinya Anda boleh tidak lagi senang, Anda tidak punya banyak sesuatu yang baik, Anda boleh tidak lagi bahagia mengalami sesuatu keadaan yang baik. Tapi selama ada Tuhan dalam hidup Anda, maka Anda tetap bisa bersuka cita. Amin. Sukacita tidak ada hubungan dengan kepemilikan, sebab sukacita bukan kesenangan. Sukacita tidak berhubungan dengan keadaan, sebab sukacita bukan kebahagiaan. Sukacita adalah sesuatu yang muncul karena kehadiran Tuhan. Mazmur 89 ayat 16 dia berkata, berbahagialah orang, diberkatilah bangsa. Mazmur 89 16, diberkatilah bangsa yang tahu bagaimana bersorak-sorai, bersukacita, ya Tuhan, sebab mereka hidup dalam terang cahaya wajah. Jadi ketika mereka berjumpa dengan wajah Tuhan, hadirat Tuhan, mereka belajar bersorak-sorai. Berbahagialah, diberkatilah orang bangsa yang tahu untuk bersorak-sorai, ya Tuhan, sebab mereka hidup dalam terang wajah. Jadi di mana ada hadirat Tuhan, hasil dari kehadiran Tuhan adalah salah satunya sukacita. Makanya Anda boleh datang lemas, Anda pulang harus bersukacita. Sebab sukacita adalah tanda perjumpaan seseorang dengan Tuhan.
Sebab sukacita adalah hasil dari kehadiran Tuhan. Nah, ingat baik-baik, dia bilang Tuhan. Sama-sama bilang Tuhan. Tuhan artinya sederhana. Tuhan bukan Yesus. Tuhan artinya Tuan. Siapa yang memerintah dalam hidup kita, siapa yang mengatur kehidupan kita, siapa yang menata hidup Anda dan saya, siapa yang menentukan dasar iman percaya kita, siapa yang menjadi dasar keputusan-keputusan kita, itu Tuhan. Kalau begitu, ada banyak Tuhan bisa ada dalam hidup seseorang. Bisa Yesus Tuhan, iya. Tetapi uang juga bisa jadi Tuhan. Keadaan yang baik boleh jadi Tuhan. Mobil baru mewah bisa jadi Tuhan. Suami bisa jadi Tuhan. Pekerjaan karir bisa jadi Tuhan. Ada banyak yang bisa jadi Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kalau begitu pertanyaannya, siapa Tuhan dalam hidup Anda? Gimana Pak saya tahu bahwa Yesus benar-benar Tuhan dalam hidup saya? Sederhana. Siapa yang memberi sukacita dalam hidup kita, dialah Tuhan. Setuju? Sebab sukacita datang karena kehadiran Tuhan. Mari coba Anda begini, supaya Anda taruh tepuk tangan. Oh Tuhan tolong. Dengar. Apa yang sekalipun yang lain Anda tidak punya, tetapi selama itu ada dalam hidup Anda tetap bisa bersuka cita. Atau sebaliknya, Anda boleh punya semua yang lain, tetapi selama itu tidak ada dalam hidup Anda tidak punya alasan untuk bersuka cita. Itulah Tuhan dalam hidup kita. Kalau Anda tidak punya uang, tetapi selama Yesus ada dalam hidup saya tetap bisa bersuka cita. Saya sedih meneteskan air mata, tapi saya tetap bisa bersuka cita. Saya tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan itu. Maka Yesus benar-benar Tuhan. Sebaliknya Anda punya Yesus, tapi waktu Anda punya Yesus, Anda tidak punya uang. Dan waktu Anda tidak punya uang, Pak David gimana? Pak David bisa berdoa. Ini utang tambah banyak, Pak David nggak bisa doa. Berarti Yesus bukan Tuhan, tapi uang. Halo. Yang tidak punya uang masih bisa bersuka cita walaupun nggak ada uang. Di sini pasti amin. Tapi kalau sudah ngalami, berapa? Kalau mengalami keadaan buruk sekalipun Anda punya Yesus, tapi Anda alami keadaan buruk, Anda bisa bersuka cita. Yesuslah Tuhan. Tapi mengalami keadaan buruk, kehilangan orang dicintai, mengalami kecelakaan, mengalami kebangkrutan, sekalipun Yesus ada dalam hidup kita, maka hidup penyembahan kita hilang, hidup pujian kita hilang, hidup ibadah kita hilang, hidup iman kita hilang. Berarti selama ini Yesus bukan Tuhan dalam hidup Anda, tapi keadaan yang baiklah yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda. Sebab Anda hanya bisa bersuka cita waktu keadaan baik. Kalau Anda bisa bersuka cita karena ada suami, karena ada istri, karena ada orang tua, karena ada anak, berarti Yesus bukan Tuhan dalam hidup Anda. Keluarga Anda, kok ada Pak masuk begitu? Ada contoh siapa? Yakub. Waktu Yakub tahu bahwa Yusuf mati, menurut anggapan dia mengerti Yusuf mati. Saudara-saudaranya tunjukkan, ini Bapak, jubah bawah indah Yusuf, penuh dengan darah, berarti sudah mati diterkam oleh singa. Dia menangis. Mereka mencoba menghibur dia, kata Alkitab, tetapi Yakub menolak untuk dihiburkan. Masih hidup tapi sudah tidak bisa bersuka cita. Berarti jelas selama ini Tuhan dalam hidup Yakub bukan Yahweh, tapi Tuhan dalam hidup Yakub adalah anak yang dia kasihi. Halo? Makanya jangan-jangan Tuhan tidak pernah minta uang sama Abraham, sebab dia tahu uang bukanlah Tuhan dalam hidup Abraham.
Tapi Tuhan berkata, maukah engkau mempersembahkan anak yang paling kamu kasihi? Orang bisa memberhalakan anak, orang bisa memberhalakan uang, orang bisa memberhalakan bos, orang bisa memberhalakan semacam. Tapi dari mana saya tahu? Sederhana, apa yang kalau itu ada, sekalipun yang lain tidak ada, Anda tetap bisa bersukacita. Itulah Tuhan. Hari ini saya berdoa, Anda jawab Yesus Tuhan. Dan Anda buktikan, sekalipun yang lain hilang, kita boleh menangis, meneteskan air mata sedih, kita boleh tidak lagi bahagia, tetapi kita tetap akan berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir, maka kekuatan demi kekuatan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sekalipun keadaan lagi tidak baik, kita tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku, amin. Tuhan, apa hasilnya? Hasilnya adalah ini, ku sembah Kau. Sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku sembah, oh, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah, Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Satu kali di Mazmur ada nyanyian yang berkata, orang-orang Babel memaksa kami waktu kami dalam pembuangan Babel, supaya kami menyanyikan nyanyian pujian dari Yerusalem. Tapi dia berkata, bagaimana aku bisa menyanyi sementara kami jauh dari Tuhan? Sebab pembuangan dianggap di mana mereka dibuat jauh dari Tuhan. Rumah Tuhan sudah dihancurkan. Tapi dia berkata, terkutuklah aku, hancurlah aku, kalau tidak pernah menjadikan Yerusalem sebagai puncak sukacita. Hari ini saya mau berkata sama, terkutuklah setiap kita kalau tidak pernah membuat Yesus menjadi puncak sukacita kita. Apapun yang terjadi, biar ini bukan hanya lagu yang enak untuk dinyanyikan, tapi ini adalah komitmen kita ulang di hadapan Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, kami boleh kehilangan sesuatu yang baik, kami boleh tidak sementara mengalami keadaan yang baik, tapi puncak sukacita kami adalah Yesus, tetap Yesus, tetap Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya, tetap Yesus. Sama-sama katakan, ku sembah, oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu, oh, ku sembah Kau.
onsite, terutama mereka juga yang ada di online. Engkau jamah. Biarlah the joy of the Lord, sukacita because of God, because of the Lord, sebab karena kehadiran Tuhan. Dan Tuhan kami adalah Yesus. Tuhan kami adalah Yesus. Itu akan memberi kekuatan. Jama, beri kekuatan. Hadirat Tuhan memberi sukacita, beri kekuatan. Hari ini kamu boleh datang masalah tetap sama, tapi kami pulang dengan sukacita, sebab ada kekuatan, ada penghiburan, ada pertolongan, ada perlindungan, ada keberkatan, ada terobosan dalam nama Yesus. Siara mata kaya nama sede pete anamo, tiada masede pete tiada mata kaya nama sede, tiada mata kaya nama sede pete anamo, tiada mata kaya nama kaya nama sede, tiada mata kaya nama, tiada mata kaya nama sede, tiada mata kaya nama sede, tiada mata kaya nama sede pete anamo, tiada mata kaya nama. Terus bekerjalah di dalam kami. Berkatilah umatmu setiap persembahan yang diberi, Engkau yang membalas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan yang bersukacita karena Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Semua diberkati. Oh, dahsyat Tuhan kita. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, walaupun diubah tema khotbahnya saudara, tapi sangat mengena dan sungguh Pak Doni juga nabi. Ya, kita semua boleh diberkati dan biarlah setiap kita semua sungguh dikuatkan pada malam hari ini. Ya, saya mewakili seluruh Bapak Gembala dan seluruh jajaran pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Doni yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dahsyat luar biasa, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan Tuhan pakai semakin dahsyat dimanapun Tuhan utus ya. Tuhan berkati keluarganya juga, amin. Puji Tuhan. Jemaat Betani Tuhan semakin semangat, amin. Baik, mari kita akan mendengarkan satu pengumuman saudara untuk besok hari Jumat 1 Maret pukul 5 sore. Wow, kita sudah masuk ke bulan yang ketiga, bulan Maret. Besok tanggal 1 jam 5 sore di tempat ini ada ibadah wanita ya. Beware, Bethany Women Restoration. Mari kita boleh bersama-sama, sekali lagi para kaum wanita diundang untuk hadir di dalam ibadah wanita besok yang dahsyat luar biasa dan pasti penuh berkat buat kita semua. Besok bulan Maret yang awal pertama, hari Jumat pertama pukul 5 sore di tempat ini kita kembali akan ibadah Beware. Jam 5 sore dengan dress code-nya hijau Beware. Buat yang pertama kali datang bebas, kalau punya kaos hijau ya hijau dipakai, kalau nggak punya bebas ya. Pokoknya semuanya diharapkan kehadirannya. Lalu kemudian untuk hari Kamis besok, nah Kamis minggu depan 7 Maret Tubar Blessing-nya diliburkan ya. 1 bulan 1 kali seperti biasa sejak masa Covid, dan biarlah kita juga boleh saling punya waktu untuk kita merenungkan kembali firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Doni pada malam hari ini supaya kita lebih mengerti lagi dan lebih lagi kita boleh menjadi sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Kita belajar praktek firman Tuhan. Amin. Itu saja kiranya menjadi pengumuman. Oh ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, mari hadir di hari Minggu
kita ada persiapan nanti untuk ibadah puasa raya, memasuki puasa raya tanggal 11 Maret, dan biarlah kita semuanya boleh turut terlibat di dalamnya ya, untuk berpuasa dan juga mempersiapkan berkorban untuk lingkungan di mana gereja ini ada. Kita akan juga membagi-bagikan sembako lebaran, semuanya itu kiranya akan ditanamkan buat seluruh jemaat dan pengerja. Kiranya yang mau berbagi boleh ya, nanti hari Minggu kita umumkan lagi selengkapnya. Baik, itu saja. Mari kita akan memberikan persembahan syukur pada Tuhan. Saya mengundang pelayan persembahan maju ke depan. Mari kita akan mengangkat amplop persembahan kita. Kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa, terima kasih buat kasih kebaikan, kemurahan, kedahsyatanmu. Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetaplah Tuhan kami satu-satunya. Engkau tetap pengharapan kami, dan kami percaya Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau adalah Bapa kami. Kami percaya Engkau pasti pedulikan segala kebutuhan kami. Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan. Umat-Mu yang menabur, pasti Tuhan berkati berlipat kali ganda. Umat-Mu yang setia mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, pasti Tuhan percayakan lebih lagi. Kami percaya firman-Mu, kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau setia dan tunduk taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menabur dengan sukacita untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, menabur yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menabur, siap diberkati, katakan amin. God bless you, selamat menabur. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
kasih ya Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, Engkau tidak pernah terlambat untuk hadir, bahkan memberikan pengharapan yang pasti. Oleh sebab itu ya Allah ya Tuhanku, biarlah kuasa firman-Mu itu akan terus menuntun langkah demi langkah, dan langkah umat-Mu pasti akan menemukan jalan keluar, sekaligus menerima apa yang diharapkan. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, limpahi dengan roh kenabian-Nya. Lewat pelayanannya, maka jemaat-Mu di tempat ini akan mendapatkan jawaban yang pasti, memberikan petunjuk, dan sekaligus memiliki akan persenjataan buah roh sukacita akan tetap melekat pada umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hidup nikahnya, berkati pelayanannya. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, apabila umat-Mu yang sedang mengalami sesuai dengan apa yang telah Engkau ketahui, sehingga malam hari ini biarlah mereka pulang membawa jawaban, sekaligus memiliki jalan keluar, sehingga mereka akan merubah duka cita dengan sukacita daripada-Mu. Terima kasih. Sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang sedang lemah, bahkan Tuhan sadarkanlah mereka yang sedang gundah gulana, rebut jiwanya, supaya jiwanya akan terus melekat kepadamu sampai Engkau datang kali yang kedua. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Maka kuasa nama Tuhan Yesus akan melindungimu, Roh Kudus akan memimpin engkau sampai tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Pulanglah dengan membawa berkat Abraham, Ishak, dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan melipat gandaan, sehingga engkau dibuat makmur dan termasyhur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil. Engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.